Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi Excel, yaitu rank dan tabel. Seperti kita ketahui bahwa rank adalah kumpulan dari sel yang mempunyai alamat seperti berikut ya. Dia ditandai dengan sel awal, misalnya seperti ini, kemudian sampai ke sel akhir. Jadi kalau kita mengeblok beberapa sel seperti contoh di sini, berarti kita mempunyai alamat rank yaitu H12.2 L15. Kemudian apa yang dimaksud dengan tabel? Kalau Anda lihat di sini, kita mempunyai dua buah tabel yang sama, kembar, baik dari segi bentuk maupun isinya. Yang berbeda hanya warnanya ya, untuk memudahkan kita menyebutkannya. Kemudian di sini saya memberi teks bahwa yang di atas adalah tabel, sedangkan yang di bawah adalah rank. Jadi apa sih perbedaannya antara tabel dan rank berikut ini? Yang pertama, ciri-ciri sebuah tabel yaitu di bagian kiri kanan bawah itu ada tanda seperti ini, Anda lihat. Nah, di sini ada tanda titik. Nah, jadi tabel ini bisa diperlebar. Misalnya saya tarik di sini ke bawah, maka dia membentuk baris baru dalam kesatuan tabel. Kalau saya naikkan lagi, berarti baris ini tidak menjadi satu kesatuan. Kalau saya tarik ke kanan, sama, dia akan membentuk sebuah kolom baru yang menjadi satu kesatuan dari tabel di sebelahnya. Sedangkan di sini kita tidak memiliki titik di sebelah kanan bawah, kecuali saat kita aktif di sini. Tapi kalau kita tarik di sini, maka hanya berpengaruh terhadap sel tersebut saja. Jadi ini terpisah. Kemudian apa sih perbedaannya ya? Berikutnya, kalau kita misalnya menulis sesuatu di bawah rank, angka apa saja misalnya, atau data apa saja, saya masukkan misalnya 1, 2, 3, 4 di sini. Ini hanya sebuah sel yang ditambahkan di bawah rank. Bahkan formatnya pun tidak mengikuti sel-sel yang ada di atasnya. Tapi berbeda kalau kita menulis sesuatu di sini. 1, 2, 3, 4. Saya enter. Maka seolah-olah kita menambah sebuah data baru. Kecuali kita memang menginginkan angka tersebut tapi bukan merupakan bagian dari tabel ya. Kita tekan Ctrl Z. Jadi tetap dimasukkan tapi dilanjutkan dengan Ctrl Z, yaitu menolak bahwa data yang dimasukkan sebagai bagian dari tabel. Kemudian apa yang terjadi kalau kita menekan tombol tab? Saya letakkan misalnya di sini. Saya tekan tombol tab sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, maka dia akan bergerak ke kanan ya. 4, 5. Maka posisi terakhir adalah di kolom F. Saya akan buktikan di sini bahwa perlakuan tab di sini berbeda. Saya tekan tab 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia hanya berputar-putar di lingkungan tabel tersebut. 6, 7, 8, 9. Nah, kalau saya tekan tab sekali lagi, apa yang terjadi? Ini sudah ada di ujung kanan bawah. Ternyata akan menambah baris baru. Jadi seperti itu tabel, bedanya dengan rank ya. Bagaimana dengan penambahan fungsi misalnya sum?
ya. Coba ini saya hapus dulu ya. Misalnya saya akan menambahkan fungsi sum di sini. Saya blok datanya. Anda lihat sini ada yang berbeda ya. Di sini tertulis sum, alamatnya bukan lagi berupa alamat rank, dimana alamat rank di sini biasanya muncul dari E3.2 E7, tapi di sini langsung muncul nama ringnya, yaitu tabel 1 karena dia adalah tabel 1, kemudian branch 4 karena ini ada di branch 4. Jadi yang di atas ini disebut header ya, header. Kemudian saya kurung tutup, akan ditambahkan satu baris khusus untuk total. Ini ada tandanya seperti ini. Kalau yang ada di bawah sini kita terapkan sum sebentar ya, sama dengan sum. Anda lihat sini muncul alamat rank, jadi memang berbeda. Oke, itu sekilas perbedaan antara ring dan tabel. Kemudian bagaimana caranya membuat tabelnya? Di sini saya memiliki dua buah ring ya, belum saya rubah menjadi tabel. Jadi tabel berawal dari ring. Tabel yang di atas itu tidak bisa kita rubah menjadi tabel, sedangkan tabel yang di bawah bisa kita rubah menjadi ring yang di bawah bisa kita rubah menjadi tabel ya. Kita buktikan dulu yang bawah. Kita blok, kemudian kita klik di sini home ya, pastikan ada di home. Kita pilih format as table, kita pilih layoutnya yang kita inginkan, misalnya pasti akan dimunculkan seperti ini. Where is the data for your table? Maka kita blok kalau memang belum diblok. Kemudian kalau kita menentukan bahwa baris pertama itu judul-judul kolomnya alias header, maka kita beri tanda my table has header ya. Saat pertama kali muncul seperti ini ya, kita otomatis diberi tanda filter, dan kalau tabel ini aktif akan muncul tabel tool. Jika Anda tidak menginginkan ada filter button di sini, kita bisa menonaktifkan. Pada sebuah rank pun kita bisa menampilkan filter ya, tapi lewat data filter muncul seperti ini. Dinonaktifkan dengan cara seperti ini. Jadi memfilternya dia otomatis ya, di sini otomatis diberi. Ini ada tabel tool khusus ya. Kemudian kita bisa menentukan layoutnya ya. Jadi karena tadi kita pilih memiliki header row saja, jadi di sini ada header row. Tapi kalau kita tidak ingin bahwa kata minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu sebagai data, melainkan judul, kita bisa pilih first column. Jadi ini berbeda ya, berbeda. Jadi datanya hanya yang ada di sini. Coba saya aktifkan filter buttonnya, tetap masih ada ya. Oke, nah kenapa di sini tidak bisa dijadikan table? Karena di sini memiliki sebuah cell merge ya, sel yang tergabung atau merge cell. Jadi kalau kita blok seperti ini,
kemudian kita format as table, misalnya seperti ini. Kemudian saya aktifkan my table has header, maka akan terjadi kebingungan di sini. Headernya yang mana? Minggu itu jelas header karena dia gabungan sel, dan sel yang teks yang tampil di dalamnya adalah isi dari sel yang paling atas paling kiri. Kalau kita eksekusi, Anda lihat bahwa data sekarang berubah. Januari termasuk bagian dari data. Jadi kalau kita filter, kita lihat di sini ada Januari di sini. Nanti ada ketidakvalidan data. Nah, kalau sudah terlanjur menjadi tabel, apa yang harus kita lakukan selain di undo karena ini baru proses pertama kali? Kita bisa klik aja di area tabel, kemudian kita pilih convert to rank. Do you want to convert the table to a normal rank? Kita pilih yes, maka dia akan menjadi tabel biasa, dan ini kita harus perbaiki lagi tampilannya. Baik, untuk tabel versus rank kurang lebih seperti itu. Apa sih keuntungannya menggunakan tabel? Data bisa tumbuh ya dengan mudah. Contohnya di sini, saya tekan tab, ya, tumbuh satu baris. Apakah akan menabrak rank yang ada di sini? Oke, kita buktikan aja. Ternyata mendorong ya, tapi tidak merusak pertumbuhan ke bawah. Itu keuntungannya. Oke, ini tabel versus rank. Sekarang saya akan bahas satu lagi, yaitu tentang rank saja. Oke, ini soal yang sering muncul di ujian, dimana kita mengetahui bahwa ada kode barang. Ditanyakan nama barangnya apa, harganya berapa, kalau belinya sekian, totalnya berapa, dan harus membayar sebanyak berapa duit. Dimana tabel barangnya saya letakkan di sheet yang lain. Biasanya kalau kita membuat nama barang yang mengacu ke tabel yang lain, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kode barangnya di sini, koma atau titik koma disesuaikan dengan tooltipnya. Kemudian di sini tabel array-nya yang mana? Karena dia terletak di sheet yang lain, kita klik dulu sheet-nya. Nah, di sini ada tambahan tabel barang ya. Kemudian kita blok. Apa yang harus kita lakukan yaitu memberi tanda dolar sebagai sel absolut. Titik koma lagi. Kemudian yang akan ditampilkan adalah nama barang, yaitu kolom kedua kita isi angka 2. Kemudian kita tambahkan false supaya exact match ya. Akan muncul seperti ini. Jangan lupa tanda dolar ini sangat bermanfaat untuk validasi data ya, supaya tidak bergeser. Jadi kalau saya geser ke sini, ini valid ya. D pasta gigi, B sabun cuci, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tabel barang itu kita beri nama ya, kita beri nama. Cara memberi nama rank, jadi ranknya kita kasih nama, jadi tidak lagi berupa alamat sel, dimana kalau saya blok di sini akan tertulis A3.2C8. Cara memberi nama yang paling cepat adalah lewat di blok, kemudian kita klik di sini, kita beri nama misalnya barang, enter. Pemberian nama rank itu ada aturannya. Yang pertama diawali huruf.
diawali underscore boleh, tapi angka tidak boleh. Tidak boleh menggunakan operator aritmatika, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau saya paksa di sini nama barangnya itu, nama ranknya itu daftar barang, itu salah. Kemudian penggunaannya, sekarang saya akan coba untuk harga satuan. Harga satuan itu sama ya rumusnya dengan nama barang, sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya di sini. Saya ketik misalnya, nah di sini saya baru nulis kata B, ini udah ada di sini, kita bisa pakai. Kemudian kolom ketiga, oke, sekarang kita copy. Apakah ada yang salah? Tidak ada ya. Sekarang kita tinggal membuat totalnya. Oke, itu sekilas saja tentang rank dan pemberian nama. Jadi silahkan diterapkan sesuai yang Anda inginkan, tidak harus diberi nama, tidak harus menggunakan nama juga ya. Untuk diskusi silahkan nanti kita buka setelah tayangan ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.